Mengenai konsep perbandingan ya. Perbandingan contohnya seperti ini ya. Saya stop dulu jawabannya biar enak. Oke. Selisih dua bilangan. Jadi konsepnya ini bilangan-bilangan pasti. Ya, perbandingan dua bilangan. Tapi intinya adalah ya membandingkan bilangan ya. Atau namanya perbandingan. Selisih dua bilangan adalah 20. Jika perbandingan dua bilangan 3:4. Ya, 3/4. Kita misalkan dulu ya. Misalkan dua bilangan itu kita anggap P dan Q ya. Kita anggap P dan Q ya. Dua bilangan itu kita anggap P dan Q. Ya. Maka kuadrat dari salah satu bilangan tersebut adalah, oke. Tadi kan selisih bilangan. Selisih itu artinya kurang. Selisih dua bilangan adalah 20. Perhatikan, tadi dua bilangannya adalah P dan Q. Maka kita anggap P sama Q diselisihkan. Sekarang, perhatikan Bapak Ibu. Selisih dua bilangan adalah 20. 20 itu positif. Ya, 20 itu positif. Maka kita pilih dulu. P-nya 3, Q-nya 4. P kurang Q, apa Q kurang P yang menghasilkan positif? Q kurang P. Kurang P. Ya. Q kurang P ya. Yang menghasilkan positif, ya baru Bu. Baru nggak usah diulang-ulang Bu ya. Ulang baru ini kok, baru mulai. Ya. P kurang Q, apa Q kurang P yang menghasilkan positif? Q kurang Q kurang P. Q kurang P Q ya. kurang P. Ya, Q kurang P. Kenapa Q kurang P? Karena selisih dua. Q-nya Ya. Q-nya 4. Ya, oke Bu. Karena selisih bilangannya itu positif. Dari mana positifnya? Dari selisih dua bilangan adalah 20. Oke, nanti jawab di pesan aja Bu ya. Oke, betul. Maka kita ambillah Q kurang P yang positif. Kok gitu Pak? Ya iya, kan hasilnya itu adalah 20. 20 itu adalah positif. Maka Q kurang P sama dengan 20. Ya, sampai sini bisa dipahamin ya. Dua bilangan itu adalah Q kurang P. Kita masuklah angka yang tadi. Q-nya 4 kurang 3 sama dengan 20. Oh Pak, kok nggak nyambung Pak? 4 kurang 3 kan hasilnya 1 Pak. 1 nggak sama dengan 20. Oke, sabar ya. Sabar dulu. Kita ambillah tadi, kan namanya 4 kurang 3 tuh diambil dari perbandingan. Maka pakai embel-embel. Kita anggap aja embel-embelnya A. Berarti 4A kurang 3A tinggal A. 1A. 1A sama dengan 20. Berarti A-nya sama dengan 20. Dapatlah A-nya 20 dari nilai tadi. Baru carilah P. P-nya, Q-nya adalah 3A. Ya, 4A. Q-nya adalah 4A. Maka sama dengan 4 kali 20, 80. P-nya sama dengan 3A. Maka sama dengan 3 kali 20, 60. 60. Yang diminta soal adalah kuadrat dari salah satu bilangan. Kita kuadratkan yang Q. Q kuadrat sama dengan berapa? 80 kuadrat. Berarti 66.400. P kuadrat itu sama dengan 60 kuadrat. Sama dengan 3.600. Lihatlah jawaban yang ada di soalnya. Jawabannya yang mana yang ada? 3.600. C. Saya ulangin sekali lagi ya. Saya ulangin sekali Ulangi lagi. Pak, yang min P tadi Pak. Ya, oke. Saya ulangin sekali lagi. Oke. Saya hapus dulu nih. Oke ya. Saya ini udah hasilnya ya. Oke. Kita bilang dulu, kenapa harus Q kurang P ya sama dengan 20? Karena P itu adalah 3, Q itu 4. Kita banyak soalnya.
Selisih dua bilangan adalah 20. Soal dulu ya, belum pembahasan. Selisih dua bilangan adalah 20. Jika perbandingan bilangannya adalah 3:4, maka kuadrat dari salah satu bilangan tersebut adalah, kita anggap bilangan dua bilangan itu kita anggap aja P sama Q. Paham ya? Kita anggap aja P dengan Q. Kita anggap P dengan Q. Selisih dua bilangan P dan Q adalah 20. Mana duluan kita kurangkan? Selisihkan kalau jumlah nggak apa-apa. Tapi kalau kurang, yang mana duluan nih? P kurang Q atau Q kurang P? Yang menghasilkan positif. Karena Q yang besar, maka Q dulu. Ya. Q kurang P. Kok gitu Pak? Kalau P-nya besar, kalau selisih itu yang besar di awal. Biar dapatnya positif. Oke. Q kurang P. Q-nya ambil tadi 4. 4 ya. Ya, kita bikin lagi ya. Q kurang P sama dengan 20. Paham ya? Sampai sini paham ya? Q kurang P sama 20 ya? Paham ya? Oke. Paham ya? Q kurang P sama 20 paham ya? Oke, kita masukkan Q-nya. Q-nya kita masukkan 4 dikurang 3 sama dengan 20. Kalau seperti ini kan jadinya nggak mungkin ya. Masa 4 kurang 3 itu sama dengan 20? Ya nggak nyambung jawabannya Pak. Kan gitu. Pak harus positif ya? Ini loh Bu. Selisih dua bilangan 20. 20 itu positif apa negatif angkanya itu? Positif. Positif. Ya udah harus positif lah. Positif. Tapi kalau Iya. diminta selisih dua bilangan minus 20, maka harus negatif. Kan gitu. 20 itu positif. Maka harusnya pengurangan itu Q kurang P, bukan P kurang Q. Karena diminta yang positif. 20 itu angka positif. Paham ya? Nggak mungkin lah 4 kurang 3 sama dengan 20. Q kurang P sama dengan 20. Ambil Q-nya 4, ambil P-nya 3. Sampai sini paham ya? Iya, dibuat pemisalan lah P sama Q. Kayak mana kita bisa mengerjakannya kalau nggak dibuat pemisalan? Kita misalkan aja P sama Q. Kalau ada seperti ini, dua bilangan, kita misalkan P dengan Q. Oke. Q kurang P kenapa Pak? Karena itu biar hasilnya positif. Karena Q-nya lebih besar daripada P-nya. Oke. Diperhatikan dulu Bu ya. Diperhatikan dulu. Nah. Maka 4 kurang 3 nggak bisa ini. Sama dengan 20. Kan tadi diambil 4-nya sama 3-nya dari perbandingan. Ambillah A. Misalkan aja perbandingan itu A. Biar cepat ngerjakannya ya. Ini cara paling cepat. Kalau cara paling lama nanti makin bingung pula. Ya. 4A kurang 3A itu menjadi A. Berarti A-nya sama dengan 20. 1A sama dengan 20. Tadi P-nya kan sama dengan ini P. 3A tuh. Sama dengan 60. Q-nya sama dengan 4A. Sama dengan 80. Nah, yang diminta soal adalah, maka kuadrat salah satu bilangannya adalah kuadratnya ya. Kuadrat. 60 kuadrat berapa? 3.600. Ya. Kita kuadratkan nih. P kuadrat berarti 60 kuadrat. Sama dengan 3.600. Maka jawabannya ini C. Ambil salah satunya. Kalau Q Pak, Q kuadrat 80 kuadrat sama dengan 6.400. Nggak ada jawabannya ya. Jawabannya tidak ada yang 6.400. Maka jawabannya kita pilih kuadrat dari salah satu bilangan adalah 3.600. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa. Nah, Bisa Pak. oke, Coba ya. soal lain Pak. Nanti sabar dulu. Oke, sabar. Oh, ya. Oke, sabar. Nanti saya kasih habis ini 2 soal latihan seperti ini. Sabar ya. Ya Pak. Ya, oke ya. Matematika harus latihan. Metodenya harus drill. Kalau enggak, bingung nanti. Oke, kita mood lagi. Soalnya yang lain. Kita ke bawah. Ya, ini ya. Kita hapus dulu nih biar enak. Kita hapus dulu. Sabar ya. Pak, matematika berapa soal? 10. 4 soal mudah, 6 soal yang... Ya bentar Bu, ya naik dulu Bu, ya sabar dulu.
Sabar dulu nggak soalnya ya, sabar ya. Sabar. 3 menit kayak mana Pak? Sabar Bu Septia, sabar dulu. Nggak sabaran, ntar dulu ya. Tenang aja, tenang ya. Nanti akan ada saya kasih contoh yang lain. Sabar dulu aja. Tenang aja dulu di boncengan, biar enak. Nanti latihannya sendiri, sabar. Ini saya coret dulu ya. Oke. Dua kali hasil penjumlahan dua buah bilangan adalah 120. Perbandingan dua bilangan, ingat. Tadi kalau ada kata-kata perbandingan dua bilangan, itu adalah P dan Q ya. Kita misalkan P dan Q. Oke. Bilangan terbesar dari dua bilangan tersebut adalah, bilangan terbesar yang diminta. Bilangan terbesar dari dua bilangan itu adalah, kita pahami bahasanya dulu. 2 kali hasil penjumlahan. Kita bikin ya. Perhatikan Bu. 2 kali, tolong perhatikan dulu. 2 kali, ya nih. Perhatikan bahasanya nih. 2 kali hasil penjumlahan 2 buah bilangan. P tambah Q. Kalau penjumlahan terserah mau Q tambah P, mau P tambah Q sama aja. Karena hasilnya nggak mungkin negatif, pasti positif itu. Sama dengan 120. Pahamin dulu cara saya membuat ini. Ya. 2 kali hasil penjumlahan 2 buah bilangan adalah 120. 2 kali P tambah Q sama dengan 120. Pahamin dulu ya. Sabar Bu ya, sabar ya. Saya masih menjelaskan ini, nanti soal latihannya sabar ya. Itu sabar, tenang aja dulu ya. Oke. Pahamin dulu ya, 2 kali hasil penjumlahan 2 buah bilangan adalah 120. Maka 2 kali, ini 2 kali nih. Nah nih, 2 kali. Hasil penjumlahan 2 buah bilangan nih. P tambah Q. Pakai dalam kurung. Karena 2 buah bilangan, intinya dalam kurung kan. Ya. Sama dengan 120 nih ya, 120. Kita masukkan 2 kali P-nya ambil 2. Pakai embel-embel karena diambil dari perbandingan. Ya. Ditambah Q-nya itu 3. Pakai embel-embel A karena diambil dari perbandingan. Sama dengan 120. Oke, sama dengan 120. Ya. Baru kita apain? 2 kali 2A tambah 3A, 5A sama dengan 120. 10A sama dengan 120. Maka A-nya sama dengan 12. Ya. Dari mana 12, Pak? 120 dibagi dengan 10. Ya. Kita cari. Tadi kan P-nya ini. Nah, P-nya adalah ini ya. P-nya adalah 2A ya. P sama dengan 2A. Cari ya. Hanya itu embel-embel ya, Pak? Iya, Hanya embel-embel. Iya, embel-embel biar enak memudahkan soal, Bu. Ya. Oh, gitu. Ya, Ya, memudahkan ya. soal biar supaya caranya lebih cepat, Bu. Ini cara paling cepat. Kalau Ibu cara mau lambat nanti kacau pula kan. Makin kacau konsep Ya. matematikanya ya. Ini cara paling cepat, Bu. Nah, hanya itu embel-embel perbandingan biar enak. Kan nggak mungkin. Sekali lagi ya, saya ulangin biar paham. Oke, ya, sekali lagi saya ulangin. Oke, ya, pahamin dulu bahasa di soal. Ya, pahamin dulu bahasanya di soal. Sekali lagi pahamin dulu bahasanya di soal. 2 kali penjumlahan, jangan tengokin dulu ya. 2 kali nih ha, 2 kali. Hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu namanya 2 bilangan tadi ya, P tambah Q. P tambah Q. Sama dengan 120. 2 kali P-nya ambil, P-nya 2.
ditambah Q-nya 3 sama dengan 120. Kan nggak mungkin ini. 2 kali 5, 10. Masa hasilnya 120? Ya salah lah. Kalau gini pengerjaannya salah. Nggak mungkin, Pak. Ya nggak mungkin memang. Ya. Kalau nggak tahu konsep dasarnya matematika, maka ini salah. Kan gitu. Jadi bagaimana biar benar? Sekali lagi ya, konsep dasarnya udah bagus ini kemarin. Masukkan angka udah bagus. Tapi kalau nggak dimasukkan embel-embelnya, diambil dari perbandingan, maka salah. Ngawur jadinya. 2 kali 5, 10, bukan 120. Maka caranya tadi adalah, kan P tadi diambil dari perbandingan. Pakailah embel-embel perbandingan. A. Jadinya 5A sama dengan 120. 10A sama dengan 120. A sama dengan 10. Ya, A-nya sama dengan 10. Oke. Soalnya diminta. Bentar, Bu. 12. A-nya 12, Pak. 12, Pak. Iya, 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 iya. 12. Iya. Keliru itu, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itulah tadi kan saya bilang kan. Udah paham ya? Pak. Iya, Pak. paham ya. 12. Maka carilah P-nya. Tadi kan P sama dengan 2A. Maka 2 kali 12, 24. Q sama dengan 3A. 3 kali 12, 36. Maka bilangan terbesar adalah, bilangan terbesarnya adalah 6. 36. 6. 24. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. 26. Bisa, Pak. Mau ditambahin ya? Bisa dipahamin ya. Yang ini ya. Contoh lain. Contoh lain ya. Kita ganti dulu. Kita contoh lain biar paham ini. Kita ganti ini ya soalnya ya. Saya apain dulu. Biar paham ini. Saya ulang lagi yang ini ya. Misalnya saya ulang lagi yang ini ya. Biar paham. Selisih dua bilangan adalah 20. Ya. Selisih dua bilangan adalah 20. Ingat perbandingan saya nggak tahu soal yang mana. Ya. Pokoknya perbandingan itu soalnya banyak. Ya. Satu soal yang masuk Bapak Ibu ya. Mau skala, mau apa. Intinya satu soal yang masuk. Entah mana yang masuk entah. Saya hanya mengajarkan yang soal yang keluar di UP ini seperti inilah jenisnya kan gitu. Kita bahas lagi tadi ini udah paham. Selisih dua bilangan adalah 20. Kita anggap dua bilangan itu P sama Q. Nah. Ketika ini diselisihkan hasilnya 20, maka 20 itu positif. Yang mana yang besar itu duluan dituliskan. P sama Q, kalau selisih dia cari yang besar di awal. P sama Q itu yang besar Q. Maka Q kurang P sama dengan 120. Ambil Q-nya. 3. Kurangi Q-nya 3. Q-nya 4. Ya. Q-nya 4. Dikurang 3 sama dengan 120. 4 kurang 3. Nggak mungkin kan 4 kurang 3 120. Maka pakailah embel-embel A. Ya. Ini A, ini A. Berarti A-nya sama dengan 120. Salah benar? Salah. A-nya berapa? 20. 20. A-nya 20 Bapak Ibu ya. Masuklah Q-nya. Q berapa tadi? 3A. 4A. Q-nya 4A ya. Ini. 4A. Ya. Q-nya 4A. Ya. Ambil Q-nya 4A. 4A sama dengan 180. Dari mana Pak? 4 kali 20, 80. P-nya sama dengan 3A, 60. 3 kali 20, 60. Paham ya? Nah. Ya tidak ada suara ya. Ya itu audionya ya. Pada saat apa Pak digunakan P kurang Q? Tengok aja Bu. Ya. Kan tadi saya bilang tadi. Niat kuadrat bilangannya adalah tinggal cari aja.
60 kuadrat 3.600, 80 kuadrat 6.400. Maka jawabannya itu yang C. Karena kuadrat dari salah satu bilangan, P kuadrat sama dengan 60. Q kuadrat sama dengan 60 kuadrat, 80 kuadrat. 3.600, 6.400. Jawabannya itu yang C. Yang C. Ya. Udah pelan-pelan Bu Yanti, ini udah pelan-pelan kali lah. Aduh, banyak kali lah ini. Lah, oke, ini pelan-pelan sekali Bu ya. Saya jelaskannya Ya, sangat-sangat Pak. pelan ya. Sambil dicatat ini, Pak. Ya, masih bilang juga belum Aku juga pelan. nyatet. Ya, silakan Bu. Kapan P kurang Q? Tengok aja kalau selisih yang besar di depan. Perhatikan itu. P sama Q, mana yang besar? Oh gitu. Jadi kalau selisih itu yang besar di depan Pak ya? Ya iyalah Bu. Kurang pasti kecil ya. Ya iyalah. Karena positif ya Pak? Ya iya, itu tadi. Nggak mungkin yang besar itu di belakang kalau hasilnya positif. Itu kan nggak sesuai dengan logika. Gitu. Iya, benar. Kalau misalkan yang besarnya kecil, berarti yang depannya kecil berarti negatif. Iya, benar sekali. Itu kan logika kita simpelnya. Oke Bu, paham ya? Paham, Pak. Ya. Ya, saya jelaskannya pelan-pelan sekali nih Bu. Ya. Saya pun tahu Bu, jelaskan matematika ini butuh ketelatenan. Silakan dipahami dulu sebelum kita lanjut ke latihan soalnya. Latihan soalnya saya tuliskan aja ya. Jawabnya dipesan. Ya, jawabnya dipesan. Ya, jawabnya dipesan. Latihannya saya buat nanti ya. Pak, nanti pretest Pak boleh bawa? Ya boleh lah, pretestnya nanti ya di tempat misalnya sekolah, di tempat misalnya di kabupaten ya. Ya. Oh, gitu jadi di tempat ya Pak ya? Iya, Tempat Masal online Bu. Kenapa Bu? Karena Tetap pengalaman UP kemarin di tanggal 24 Juni kemarin, makanya ini harus ada seperti ini. Iya. Pengalaman UP kemarin dengan aplikasi baru, 1 hari itu sesi pertama hampir seluruh Indonesia error. Ya Allah. Seluruh Indonesia UP loh, UP nih loh, UP. Kalau pretest oke lah, UP yang udah pasti yang namanya ada apa namanya itu, jelas lah dia langsung dapat sertifikat. Nggak tahu gagal apa enggak hari ini pengumuman. Jadi seluruh Indonesia itu panik kemarin itu sesi pertama. Makanya diganti TUK sekarang, ditentukan tempatnya untuk apa. Ya bagus seperti itu daripada yang di pelosok desa sana. Ya. Nggak bisa dia ujian, ya bagusan tempatnya. Ya. Jadi stabil ya. Stabil. Nilainya langsung keluar. Tidak pernah nilai pretest itu dikeluarkan, Bu. Kenapa nilai yang tidak nampak, Pak? Ya nggak mungkin lah. Banyak kali nanti ibu protesnya. Ya. Nah, manusia ya, manusia wajar ya. Nanti ibu banyak protesnya, Pak kok ini ya, protes kemana kan gitu. Nggak bisa dikeluarkan itu, kenapa langsung keluar? Karena nanti banyak protes. Kenapa ini protes nanti? Bingung nanti. Banyak orang bingung. Kok bingung Pak? Ya iya. Karena itu ada aturannya macam-macam ya. Yang pertama TMT siapa yang duluan? Nilai siapa yang tinggi? PNS kah dia? PPK kah dia? Guru honor kah dia? Guru swasta kah dia? Makin ke swasta, itu berarti peluangnya keempat. Makin PNS, pertama peluangnya. TMT yang makin besar. Nah itu penjelasannya ribet. Ya. Kalau keluar nilainya, Ibu pikir lolos, misalnya nih ya, saya kasih tahu ya Ibu ya. Ibu PG, benernya 66. Satu lagi PG, benernya 65. Sama-sama PG. Yang ini PNS. Ibu guru honorer, ya duluan lah PNS. Ibu protes, kemana Ibu protes? Nah, jadi bingung nanti, ya, penjelasannya jadi bingung ya. Nggak mungkin dikeluarkan karena itu. Ya. PNS PPK sama aja. Ya. PNS PPK sama saja, nggak dibeda-bedakan. Makanya tidak dikeluarkan kenapa? Karena biar tidak bingung. Oke ya, saya bikin nomor 1 ya. Latihan soal, ingat. Latihan soal ini jawabnya janganlah ini ya, itu aja. Langsung aja jawabannya A atau B gitu ya di sana nanti. 1. Selisih 2 bilangan. Sambil-sambil Bu ya, sambil-sambil saya jelaskan nanti. Yang jawab di pesan apa, tanyaan pesan. Si 2 bilangan adalah, ntar Bu ya.
Mikir-mikir dulu nih. Selisih dua bilangan adalah ya. Selisih dua bilangan adalah 20 juga yang jadinya nih. Selisih dua bilangan adalah 20. Ya. Jika perbandingan dua bilangan tadi, dua bilangan 3:5. Ya, 3:5. Ya, Bu ya. Maka nilai bilangan terbesar adalah cari aja, Bu, ya, cari aja. A, B, C, D, E. Jawabnya di pesan, Bu ya. Nomor 2. 3 kali. 3 kali pula. 3 kali hasil penjumlahan. Sambil saya catat, Bu ya. 3 kali hasil penjumlahan dua bilangan adalah Bunyikan. bentar ya, Bu ya. Oke. 3 kali hasil penjumlahan 3. Sabar, Bu ya, saya mikir juga nih, Bu. Ya, nanti salah-salah. Ini kan nggak enak. Di sini. Aduh, ini biar mamanya lah jawab di sini. Saya mute dulu, Bu ya. Saya mute dulu, Bu ya. Saya mute dulu sampai mikir. Ibu jawab dulu yang satu. Ya. Adalah jika berapa ya, 210. 50. 50 pula. Ntar, Bu ya, mikir dulu nomor 2 nih. Kalau nggak dipikir nanti kacau. 75, Bu ya. 75. Ya. Jika perbandingan dua bilangan adalah 2:3, ya. Tentukan kuadrat bilangan terkecil. Oke, saya besarkan ya tulisannya. Oke. Nah, Ibu latihan dulu. Kuadrat bilangan terkecil. Ya, jawabannya saya buatkan dulu jawabannya. A, B 144, C 64, D 149, E 1225. Oke, silakan, Bu, dijawab dulu ya. Dijawab dulu pelan-pelan. Yang B itu berapa, Pak? 100. Nah. Bilangan terkecil ya, kuadrat bilangan terkecil ya, kuadrat bilangan terkecil. Ya, kuadrat bilangan terkecil. Dijawab dulu Bapak Ibu. Ya. Jawabnya itu A atau D atau B, jangan pakai angka. Bikin aja A atau B. Pelan-pelan jawab dulu, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja, Bu. Dimatikan nih, nanti pengulangannya bisa diulang. Pagi tapi untuk kadang kalau tak nyampe bahasa Indonesia ya. Kayak 3 pertemuan nih, bahasa Indonesia 1 aja lah. Oke, silakan dijawab dulu. Kalau sudah kita mainkan itunya apa namanya? Latihan pula. Penyelesaiannya. Oke, silakan dulu. Pelan-pelan jawab soalnya.
Nomor 1 D, Pak, 50. Ya, dipesan aja Bu. Nanti saya ini aja ya. Saya jawab sama-sama. Dipesan aja. Oke, sudah ya. Sudah kayaknya sudah lebih dari 100 sudah berani menjawab. Atau udah lebih dari separuhnya. Sama-sama kita kerjakan ya Pak Ibu ya. Benarkah jawaban Ibu atau enggak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa. Hanya perhatikan. Selisih dua bilangan adalah 20. Kita anggap P kurang Q apa Q kurang P. Kalau gini salah ya. Kenapa salah? Karena ini yang P-nya 3, Q-nya 5. Ini salah. Pengurangannya salah. Kenapa? Hasilnya itu negatif. Karena hasilnya 20 itu positif. Kita bikinlah. Q kurang P sama dengan 20. Ambillah Q-nya 5. Dikurang 3 sama dengan 20. Seperti ini saya bilang, hati-hati menjelaskan seperti ini ya. 5 kurang 3 Pak, nggak mungkin lah Pak 20. Iya, benar sekali. Diambillah dari yang namanya embel-embel. Karena itu kan diambil dari perbandingan. Maka tampilkanlah perbandingannya. Kita anggap aja perbandingan itu A. A. 5 kurang 3, 2A sama dengan 20. Maka A-nya sama dengan 10. Dapat A-nya 10 ya. P-nya adalah, kita bikin P sama dengan 3A, maka 30. Q-nya sama dengan 5A, maka 50. Yang diminta soal adalah, maka nilai bilangan terbesar. Udah jelas, 50. Silakan dulu nomor satunya, apakah ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sana sudah paham? Paham. Nah, paham Bapak Ibu ya? Ya. Paham, Pak. Lanjut. Ya. Tinggal nomor 2 ya. Pelan-pelan kita memahami soal ini karena ini soal hitungan. Oke. Nomor 2. 3 kali hasil. 3 kali. Hasil penjumlahan 2 bilangan. Kita anggap P tambah Q. Sama dengan 75. Sama dengan 75. Ya. Anggaplah 2 bilangan itu kita misalkan P tambah Q. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Oke. Perbandingan 2 bilangannya adalah 2 banding 3. 2 banding 3. Ambil aja. Ambillah P-nya sama Q-nya. 3 kali 2 tambah 3 sama dengan 75. Kan nggak mungkin. 3 kali 5, 15. Nggak mungkin. Penjelasannya kan ini diambil dari yang namanya perbandingan. Pakailah nilai A embel-embelnya. Maka menjadi 3 dikali 5A sama dengan 75. Maka 15A sama dengan 75. A sama dengan 5. Oke, paham ya? A-nya 5 ya. Oke. Minta adalah tentukan kuadrat bilangan terkecil. Yang mana yang terkecil? P ya. P ya, kita ambil P ya. Kenapa P? Karena P ini 2, sedangkan Q-nya 3. Karena diminta bilangan terkecil, kita ambil P. P sama dengan 2A. Sama dengan 10. Berarti P kuadrat sama dengan 100. Ya. Silakan Bapak Ibu pahamin dulu sebelum kita lanjut ke... Nah inilah nih. Kok udah dapet soal yang enak, udah bisa ngerjakannya. Semoga ini 5 soal keluar. Hongkong nggak bisa 5 keluar soal. Ya, nggak mungkin ya. Kok udah ngerti begini banyak soal, nggak bisa Bu ya. Ini cuman berapa soal pun saya nggak tahu ini. Intinya adalah perbandingan. Soal yang mana dikeluarkannya, intinya katanya gini. Kalian guru-guru PGSD. Ini soalnya perbandingan 2 bilangan. Ini soalnya, mau skala kah, mau ini kah, mau itu, diwajibkan kau ngerti. Itu pemerintah minta. Mana tahu yang mana yang keluar. Intinya kan saya ajari yang soal yang seperti ini payah. Saya ajari model cepatnya seperti itu. Paham Bu ya? Inilah soal perbandingan yang sedikitnya agak rumit. Paham ya? Oke. Aman ya? Aman? Boleh, boleh kita lanjut? Boleh. Pak nanti ada latihan ya Pak? Ada, sabar. Boleh. Latihannya sabar ya. Sabar ya. Tenang aja. Saya kasih nanti. Tenang. Mau 50 pun saya kasih paling mabuk. Ya.
Perhatikan Bu, Ratna mendapat tugas menggambar desain rumah dengan ukuran 1 cm. Dalam gambar sama dengan 150 cm. Perhatikan Bu ya, ini soalnya Ibu kalau nggak paham ini, arti ukuran 1 cm dalam gambar dan 150 cm ukuran sesungguhnya, itulah dinamakan skala. Ibu ya. Ukuran, ini soal literasi, Ibu pahami konsep. Ini loh soal perbandingan, namanya skala. Karena judul di atas adalah skala. 1 cm dalam gambar dan 150 cm dalam ukuran sesungguhnya. Namanya itu skala. Berarti skalanya itu nanti pengalinya 150 atau pembaginya 150. Apa maksudnya Pak? Gitu. Gitu ya. Kalau diminta jarak sebenarnya atau yang sebenarnya, logika simpelnya adalah pohon atau namanya laut atau namanya denah rumah di dalam peta itu kan lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Jadi kalau diminta ukuran sebenarnya, artinya dia diperbesar. Berarti kalikan dengan skalanya. Jadi arti skala ini 1:150 artinya. Kalau diminta ukuran sebenarnya, maka jadi pengali 150. Kalau diminta ukuran pada peta, maka menjadi pembagi. Gimana ini, Pak? Ya bentar dulu Bu, ya bentar dulu. Saya nggak mau ngajarkannya ini, nggak mau pakai rumus. Ya. Ini belum saya jelaskan Bu. Saya hanya menjelaskan tadi, makanya dengarkan dulu saya. Ya, skala Ibu, ya skala. Misalnya nih ya skala, saya contohkan ya skala. Skala pada peta, skala Nggak itu. kedengaran? Gimana ini? Ya itu audio Ibu Bu. Ya, itu audio Ibu, suara Ibu kedengaran loh Bu. Ya itu audio Ibu, tolong ya Bu ya. Audio Ibu dinyalakan, kalau nggak kedengaran. Jangan salahkan saya Bu. Ya, gimana ini Pak? Itu audio ya. Sekali lagi Pak Ibu ya, itu Minta misalnya bantuan anaknya, Bu. ya nggak dengar ya Bu, di pesan aja Bu, dia nggak dengar juga. Ya jadi jawabannya itu jawaban nih. Kalau misalnya nggak dengar berarti audio Ibu tinggal dinyalakan aja sebenarnya di sebelah kanan laptop itu. Itu yang kadang-kadang terkunci. Skala itu sama dengan ya. Skala itu sama dengan adalah misalnya contoh ya, contoh. Skala pada peta misalnya 1:200. Artinya apa? 1 cm dalam peta, 200 dalam ukuran sebenarnya. Ya. Misalnya nih, misalnya nih, oke. Ada gambar rumah atau luas kamar nih ya, kamar atau persegi kamar lah ya. Ini 3 cm. Ini 4 cm. Panjangnya 3 cm, lebarnya 4 cm. Diminta 1 ukuran sebenarnya panjang sebenarnya. Ini saya ajari dulu Bu ya, biar Ibu paham. Ya mohon maaf Bu ya, saya bukan ngajari ikan berenang ya, ini hanya melogikakan atau namanya menarik lagi memori-memori yang sudah dulunya hilang ke recycle bin ya, atau sudah terhapus ke recycle bin, atau hilang kita mainkan lagi, cari lagi pakai ini aplikasi ya aplikasi. Jadi saya bukan ajarikan berenang, hanya mencari memori yang hilang itu aja, mengingatkan lagi lah. Panjang sebenarnya dengan mengajarkannya lebih cepat lah atau lebih mudah ya. Ketika Ibu ngajar anak SD Bu atau ngajar SD, pakai simple logikanya. Maksudnya gini, logikanya atau dia bernalar. Kalau panjang sebenarnya berarti kan kalau kita lihat rumah, jadikan dalam peta atau denah makin kecil. Kalau sebenarnya makin besar. Oh, berarti kalau sebenarnya itu artinya makin besar. Kalau makin besar, maka fungsi skala jadi pengali dia, Bu. Ya. Kalau makin besar, maka fungsi skala itu jadi pengali. Berarti panjangnya kan 3 dikali 200 sama dengan 600 cm. Ya, nggak pakai rumus ya, saya nggak pakai rumus, saya ngajarnya simpel-simpel saja. Ketika ditanya sebenarnya, maka pasti jadi makin besar.
Berarti skala ini jadi pengali dia. Maka ini 4 cm dikali dengan 200 sama dengan 800 cm. Ya, ini jadi ke meter 6 meter, ini jadi ke meter 8 meter dibagi 100. Diminta luas sebenarnya, maka panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Sama dengan 6 dikali 8. Jangan cari dulu luasnya 3 kali 4, salah ya. Panjang sebenarnya 6 dikali lebar sebenarnya 8. Maka jadinya 48 meter kuadrat. Silakan dulu dipahami Bapak Ibu yang ini, silakan dulu dipahamin ya. Silakan dulu dipahami. Ya 5,25 dari mana? Oh ya, oke. Silakan dulu dipahamin ya soal tadi ya. Skalanya 1:200. Artinya itu bisa jadi pembagi kalau dia diminta denah pada peta ya, dari jarak sebenarnya, bisa jadi pengali ketika diminta sebenarnya. Ini yang ditanya adalah panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, luas sebenarnya. Dari ukuran kamar 3 cm panjangnya, 4 cm lebarnya di dalam denah. Maka panjang sebenarnya adalah kalikan aja dengan skalanya. Jadi fungsi skala di situ jadi pengali karena diminta sebenarnya. 3 kali 200, 600 cm, ubah ke meter 6 meter. Lebar sebenarnya dari gambar dari peta tadi 4 dikali 200 jadi 800, 8 meter. Luas sebenarnya 4 kali L sama dengan 6 kali 8, 48. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Saya kasih contoh soal ya, Bu ya. Boleh? Oke. Boleh, Bisa. Kak. Paham, Pak? Oke, Pak. Itu pertanyaannya bagaimana, Pak? Sabar. Skala itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau skalanya jadi pertanyaan ya tinggal bandingkan aja pada peta dibagi sebenarnya. Pengertian skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Itu namanya pengertian skala. Ukuran perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Itu namanya skala. Konsep dasarnya perbandingan yang di peta banding yang di sebenarnya. Oke? Itu aja, Bu ya. Kita masuk ya. Kita masuk ke contoh soal apa namanya? Saya kasih dulu ya. Saya kasih dulu ini. Soalnya ini. Soalnya tadi adalah saya tuliskan lagi ya. Skalanya 103. Oke dah. Oke. Kita ganti ya soalnya. Boleh, Bu ya? Boleh ya, saya ganti soalnya. Ya, boleh. Ya, Ibu carilah, ya, Ibu carilah. Panjangnya ini 3,5 cm. 3,5 cm. Ya. Lebarnya itu sama dengan 5,5 cm. Skalanya adalah 1:150. Oke, Ibu carilah, Bu, ya. Berapakah ukuran panjang sebenarnya dalam meter ya semua nanti akhirnya? Berapakah ukuran luasnya? Silakan Ibu cari, nanti bikin aja. Panjangnya sekian dalam meter ya, dalam meter. Saya mau dalam meter. Ya. Silakan Bapak Ibu dicari dulu. Dicari dulu. Oke. Tinggal dicari dulu yang sudah dapat ya bagus, yang belum dapat cari aja, sabar. Jangan lihat orang. Lihat aja diri kita pelan-pelan saja ya, karena EQ orang berbeda-beda. Artinya biasanya banyak orang cerdas atau orang pintar kalah dengan orang yang bekerja lebih keras atau dia konsisten terus-menerusan. Jadinya semua ini dunia ini adalah butuh konsisten. Ya, kepintaran itu urutan keberapa lah, tapi konsisten untuk memperbaiki diri, untuk mengulang-ulang. Ya, walaupun Ibu dah tua misalnya, atau banyak kerjaan, tapi konsisten tiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam sebelum memasukin tanggal yang diinginkan, 22 sampai 25 tadi. Maka dari sekarang tanggal 11, 2 jam berarti ada waktu sekitar 10 sampai 11 hari. 2 jam atau 2 jamnya jangan dihitung ya, jamnya jangan dihitung. 2 jam belajar mandiri. 2 jam, 2 jam, 2 jam konsisten. Bahas IPA lagi lah, bahas IPS lagi, PPKN lagi, bahas ulang, pedagogi, bahas lagi, tanya lagi ke saya, bahas latihan. Nah, udah. Itu namanya konsisten. Yang diperlukan di dalam pekerjaan itu adalah konsisten atau hasil yang memuaskan adalah konsisten. Ini hanya motivasi aja, Bu ya. Saya bukan sekali lagi bukan ngajari ikan berenang, hanya untuk mengarahkan saja ya.
Untuk biar supaya memori-memori lama, karena dulu kita pernah muda ya. Pernah muda itu ya paham lah. Sekarang banyak pikiran. Jadi masukkan lagi masa mudanya. Injak rem, jangan injak rem, injak gas. Remnya pelan-pelan saja. Injak gas kencang-kencang. Belajarlah manual 2 jam, 1 hari. Oke, sudah dapat semuanya alhamdulillah ya. Belum dapat semuanya, maksudnya sebagian sudah dapat. Ya kita pelan-pelan ya. Panjang sebenarnya itu adalah 3,5 cm dikali 150. Kalau kita ngalikan ini komanya hilangan aja nih. Ya. 35 dikali 15. Kalikan aja 52 ya 17. 513. 5,25 ya. 5,25. 5,25 meter ya nih ya. Meter ya, betul meter. 5,25 meter. Pas ya. Yang satu lagi adalah 5,5 dikali 150. Ibu kali aja 55 kali 15. 527, 527, 528, 8,25. Ya. 8,25 dikali 8,25 adalah kira-kira 40 tadi berapa? 40 lebih ya. 40 lebih ya. 43 lah ya. Mendekati 43. Oke. Jawabannya kali sendiri aja, kali sendiri ya. 8,25 dikali 5,25. 5,25 dikali 8,25. Jawabannya sekian. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, bisa dipahami ya. Oke, skala aman Bu ya. Mudah-mudahan skala ya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena 2 kali ujian pretest CGP yang kemarin sama pretest yang pretest pula. UP yang akhir Juni kemarin itu yang masuk skala. Nah, kita berdoa aja kan gitu ya kan. Benar gitu. Paham ya? Pak. Paham ya. Soalnya ini tadi udah kita kerjakan ya. Skalanya adalah 150. Ini soal Desember sama soal CGP. Soal CGP. Soal pretest di bulan April. Ya, soalnya sama mirip. Tinggal Ibu cari aja 3,5 dan 5,5. Maka panjangnya adalah 5,5. Kebalik ya sama yang tadi. Panjangnya 5,5. Maka 5,5 dikali skala itulah panjang sesungguhnya. Sesungguhnya itu sama dengan sebenarnya 8,25. Bisa dipahami Bu? Bisa. Lebarnya tinggal kalikan juga 5,25. Aman Bu ya? Aman ya? Aman. Aman sekali, Pak. Aman sekali. Ibu cari dulu nih Bu ya. Saya bikin lagi nih ya. Ini gambar segitiga Bu ya. Gambar segitiga adalah alasnya ini tinggi. Ibu cari sendiri dulu Bu ya. Alasnya itu 5 cm. Tingginya itu 3 cm. Yang Ibu cari adalah skalanya 1/60 ya. Skala pelan-pelan aja Bu. Pelan-pelan 1/60. Yang Ibu cari yang pertama adalah alas sebenarnya. Ya. Alas, panjang alas nih ya. Bukan atas ya, alas. Alas sebenarnya. Ibu cari dulu. Baru habis itu nomor 2 tinggi sebenarnya Ibu cari dulu. Setelah itu dapat luasnya. Alas kali tinggi dibagi 2. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Ya. Yang udah jawab bagus ya. Yang belum jawab santai aja ya. Santai aja. Ya. Kenapa? Karena kita yang berlomba itu dengan diri kita lah. Ya, orang lain itu bisa dikalahkan karena kalau diri kita itu bisa mengalahkan diri kita dulu. Dari kemalasan, malas belajar. Itu. Malas sebenarnya, cari tinggi sebenarnya. Pelan-pelan saja. Kalau diminta sebenarnya, maka kalikan dengan skalanya langsung. Skalanya 1/60, kalikan langsung dengan 60. Sama aja. Artinya pembesar. Silakan dikerjakan dulu Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Ini soal UP 24-25 Juni kemarin. Dan ini soal juga pretest UP 2021. Dan pretest 2022 ada juga soalnya seperti ini mirip-mirip.
Jadi udah skala-skala terus. Tapi yang kemarin masuk lagi, yang di Oktober itu nggak skala, perbandingan dua bilangan. Jadi masing-masing punya ciri khas soalnya. Polanya kita nggak tahu yang mana yang masuk, intinya kita pelajarin saja. Ada yang A, ada yang B, pelan-pelan ya. Yang A, saya rasa Bu Nurpi salah hitung ya. Bu Nurpi ulangin salah hitung itu. B. Iya, sepertinya B yang benar. Yang A salah ulangin ya. Nah, bagus. Oke, 2,7 Hore benar. Alhamdulillah udah dapat semua, udah paham. Itulah saya bilang tadi, saya nggak mau menjadikan berenang. Karena ini kita semua ini pernah muda kok. Cuma mengulang aja. Dan Ibu juga ngajarnya pas dengan materinya kan gitu. Hanya lupa-lupa ingat aja gitu. Oke, maaf ya, saya ambil makan roti biar enak sedikit, biar nggak ngantuk. Ya, sambil makan boleh Bu ya. Boleh Pak, kenapa itu USIK ya? USIK itu ya, IPS. Ya, PKN ya, besok kita PKN. Oke. Matematika berapa soal Pak? 10. Ya, udah saya bilang. Yusik itu yang tidak baik ya Pak? Ya, USIK benar yang tidak baik. Kalau POKWIS, mohon maaf Pak, itu izin Yang baik. Pak. Ya, izin Pak, saya keluar dulu, itu namanya POKWIS. Paham ya? Jadi saya Paham, Pak. Oke, dah. Cari ya, alas sebenarnya sama dengan alasnya 5 dikali 60. Sama dengan 300 cm. Pindah ke meter, 3 meter. Paham ya? Ini 60 ya. Ini 60. Oke. Tingginya sama dengan 3 dikali 60. Sama dengan 180 cm, 1,8 meter. Tinggal kita masukkan ke rumus alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang diminta luas ya. Menutup rumah papan Pak Powo tadi. Maka luas papannya adalah, berarti luas sebenarnya ini papan reklamin. 3 kali 1,8 dibagi 2. 5,4 dibagi 2, 2,7. Aman Bu, soal skala? Bisa dipahamin? Aman Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kita pelan-pelan saja kalau aman. Ya, lanjut Bapak Ibu boleh ya? Lanjut. Ya, lanjut ya. Pelan-pelan aja. Kita ambil aja dulu yang matematika ini kalau bisa diambil, sisakan waktu 30 menit sampai 40 menit ya. Kalau keliling Pak gimana Pak? Ya Ibu cari aja kelilingnya. Ya. Tadi berapa tuh? Ya, alas tinggi. Ya, ini nggak mungkin Bu ya. Kenapa nggak mungkin? Nanti pakai Pitagoras ya, nggak mungkin cari kelilingnya. Nggak mungkin Bu ya. Kenapa? Pitagorasnya nggak dapet. Ya, nggak usah dipening-pening kali Bu. Ya, Pitagorasnya nggak dapet tadi. Alas kelilingnya nggak dapet Pitagorasnya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan soal ini, soal Oktober 2022. Bu Yuni, perhatikan ya. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris dan mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya adalah 245 kg. Jika saat ini juga soal perbandingan ya. Tapi saya ngerjakannya itu soalnya dengan cara yang lain ya. Perbandingan boleh juga, tapi dengan cara yang lain ya boleh juga. Sama-sama aja itu. Ya. Nggak ada pening-peningnya. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kg dan menginginkan stok beras cukup dalam 50 hari. Maka dia perlu membeli beras tambahan sebanyak. Supaya kebutuhan berasnya setiap minggu, kebutuhan berasnya setiap minggu adalah 245 kg. Dia butuh 50 hari nih. Dia butuh 50 hari. Cari dulu satu harinya. Kan diberitahu seminggu. Seminggu itu 245. Maka satu harinya 245 bagi 7. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? 245 bagi 7, 35 kilo per hari. Kalau 50 hari, jadi berapa? Yuk. Kalikan ya, 50 kali 3 li. 75. 35. Ibu kalikan 750. 1.750. Kurangin 150. Kok nggak ada jawaban, Pak? Iya kan soalnya belum habis dibaca.
Bu Yuni, Kurangi 100. iya, Bu Yuni punya stok berasnya di rumah 150. Dia punya stok 150, maka yang dibeli hanya dikurangin lah. Yang dibeli hanya 750 dikurang 150. Jawabannya 1.600. Itu logikanya. Paham Pak Ibu? Paham. Paham, Pak. Ini Paham. soalnya gampang ya, masuk dia di 2022 bulan 10 ya. Perbandingan juga sama aja. Intinya paham bagaimana mengambil soal, membaca soal, ya udah konsepnya aman. Paham Bu ya? Paham. Ya. Nanti latihannya ada sabar ya, latihannya ada di Google Form, sabar ya. Sekali lagi saya ambil makan biar enak ya, makan tuh enak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Perbandingan habis ya soalnya, nanti soal lain Pak nanti di Google Form lah ya. Ada kok. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait apa Bu? Terkait pecahan ya, terkait pecahan. Pecahan. Berarti Ibu harus paham apa Bu? Pecahan. Saya tes dulu Bu ya, saya tes dulu. Maksudnya jangan marah ya, saya tes gini ya. Jangan marah ya. Sekali lagi saya nggak ajarikan berenang ya. Saya tes misalnya gini. Kalau Ibu punya 3/7 bagian, sisanya Ibu kasihkan ke orang. Berapa yang Ibu kasihkan? 4/7. Bagus. 4/7 bagian. 4/7. Ya, paham ya? Dari mana caranya? Ini ya 7 kurang 3 udah. Ya. Kalau saya mah 1 kurang 3/7. Boleh Pak. sama aja, 7/7. sama aja. Sama saja. Sama saja. 1 kurang 3/7 sama saja. 7/7 7/7. iya dikurang 7 kurang 3/7. iya bagus. Itu sama aja. Caranya sama aja. Nggak masalah ya. Biar cepat. Oke, saya lagi ya. Ibu, saya, maksudnya saya belum. Ayah membagi ini biar ini saya ajari konsep dasar Bu ya di soal-soal nanti biar enak. Ayah ngasih ibu, ngasih adik, ngasih kakak. Ayah bawa 1 kue. Kira-kira masing-masing dapat berapa? 1/3. 1/3. Paham? Paham, Pak. Kue ibu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Masing-masing berapa nih? Kue ibu dibagi lagi 3 bagian. Masing-masing 1/9. bagus. 1/9. Saya ngajarin dulu ya. Saya ngajari konsep dasar di pecahan. Ya, karena soal pecahan gampang sekali kalau paham. Benar, Pak. Benar, Pak. Bisa dipahamin? Belum. Paham. Dipahamin bisa nih? Belum? Tidak. Belum, Pak. Belum. Oke, saya ulangin ya. Caranya dari mana? Yang 1/3 itu dibagi 3 belum paham, Pak. Ya sabar ya, sabar dulu. 1/3 Ya, itu dari pelan-pelan, dari mana pelan-pelan. 1/3? Tahan. Ibu Membagi punya, pasti pecahan kalau ini kemarin gampang. harus Bentar ya, dibalikin. bentar. Ini saya mau dulu ya. Kalau pakai angka yang besar pasti mudah. Kenapa? Ya normal aja. Kita pun seperti itu ya. Normalnya seperti itu. Dikasih angka. Kalau 9 kue, masing-masing berapa? Oh, Bapak Ibu. Kalau 9 kue, bagi ke ibu, bagi ke adik, bagi kakak, berapa? 3 kue. 9/3 berarti 9/3, bagus. Ingat, jangan sampai bentuknya itu nggak bentuk pecahan. Tadi saya, terima kasih Bu ya. Yang sudah menjawab 9/3 itu bagus sekali. Kenapa? Karena konsep pecahan. 9/3. Ya, 9/3. Dari mana 9/3 Pak? Saya nggak mau jawaban 3. Karena ini konsep pecahan. Saya nggak mau jawabannya 3. 9/3. Benar, karena konsep pecahan. 9/3. 9-nya kue, ibunya 1, adiknya 1, kakaknya 1. 9/3. Paham? 9 dari 3 bagian. Iya, 9-nya kue. Paham? Paham, Pak. Kalau kita ganti kuenya dengan 1. Paham. Kuenya ini hanya menyamakan konsep aja ya. Kuenya 1, berarti ibu berapa? 1/3. 1/3. 1/3, 1/3. Paham Bapak Ibu? 1/3. Amin. Aman ya. Oke, dah. Nah ya, samut lagi. Kalau gitu,
Sepertiga ibu ini dibagi ibu lagi. Dia mau ngasih adik, mau ngasih kakak. Sepertiga punya ibu, bagi lagi 3. Masing-masing berapa nih? Sepertiga dibagi 3. Ayo. Makin 9. kecil. 9. Per 9. Bagi mana itu 9, Pak? Ah, oke. Tadi yang sampai sepertiga udah paham, Bu? Paham. Nah, Udah, pahamin. Pak. Tapi yang 9 itu saya Ya, belum ngerti. bentar. Gampang, Bu. Ya. Gampang aja itu. Nah, kalau pakai angka, Ibu pasti ngerti. Ya. Ibu punya uang 27.000. Ibu bagi 3, berapa, Bu? 9.000. Oh, kalau duit 9. cepat. Kalau duit cepat ya. Duit, ya kan? Cepat. Ibu-ibu lagi duit. Cepat dia terus. Ya. Iya dong. Iya dong. Ya. Ya. Kalau bagi-bagi dia lupa sedikit. Ya, itu hanya konsep. Konsepnya dibagi, Bu. Ya. Sepertiga, kita bagi 3, Bu. Maka dibalik. Sepertiga dikali sepertiga. Jadinya 1/9. Paham, Bu? Ya, paham. Nah, aman ya? Aman. Itu konsep dasar ya. Nanti sepertiga punya ibu, dia bagi lagi dia mau ngasih lagi. Dia bagi 3 lagi kue tadi, masing-masing 1/9. Paham ya? Paham. Dia bagi 3 ya. Dia bagi 3. Ibu ngasih kuenya ke kakak, dari punya ibu 1/3, kasih ke kakak 2 bagian. Kakak 2 bagian. Adik 1 bagian. Ya. Kira-kira kue yang dikasih ibu ke kakak berapa? Kakak 2 bagian. Adik 1 bagian. 2/9. Iya, 2/9, Pak. bagus. 2/9. Saya terus-terusan nih ya, biar paham ya, Bu. Kakaknya dapat 2 bagian. Ini belum ke soal, hanya ini aja, bermain-main aja. Kakaknya dapat 2 bagian, adiknya 1 bagian. Maka kakaknya 2/9, paham? Paham, Pak. Paham. Paham. Ada lagi ya soalnya, Pak? Ada lagi, Pak? Ada. Tenang dulu. Kita nggak soal dulu. Ya. Soal tuh gampang lah. Oke. Ayah punya tanah. Ya. Punya tanah ya. 1/4 dia tempati. Tempati. Sisanya dikasih ke anak. Ntar dulu ya, masih gampang ini ya. Kalau 1/4 tanah ia tempati, sisa dikasih ke anak, dapat anak berapa? 3/4. 3/4, Pak. 3/4. Paham? Paham, Pak. Paham. Anaknya ada 2. Berapa masing-masing anak? 3/4 dibagi 2. 3/4 dibagi 2. Masing-masing anak berapa? Kan sisanya kasih ke anak, sisanya 3/4. 3/8. Anaknya ada 2. 3/8. 3/8. Silakan dulu dipahamin, karena soalnya ini main-main gitu ya. Kok tahu Pak? Ya tahu lah, orang sering sini aja kerjaannya. Ya. Paham? Paham. Ya. Paham ya? Dah, boleh saya soal nih? Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Pelan-pelan ya. Soal masih gampang. Ini soal baru ini. Soal baru. Barunya ini di 2023 sama Desember. Ini membuat saya malas juga ngerjakannya. Kenapa? Terlalu gampang. Kadang-kadang gitu, Bu ya. Normal, Bu ya. Soal yang gampang itu biasanya kita anggap sepele. Padahal jangan. Ya. Pak Iwan akan membuat pipa saluran pembuangan air 12,25 meter. Namun ia baru mempunyai panjang 5,5 meter. Maka perlu membeli pipa tambahan minimal sepanjang, tinggal dikurang aja, Bu. 12,25 dikurang 5,50. Benar, Bu? Hasilnya adalah 576. 6,75 diubah 6/3/4. Pak, saya bingung, Pak. Ubah-ubah gini, Pak. Ya udah. Saya ngerjakannya ini pakai pecahan desimal. Ya, saya ngerjakannya pakai pecahan desimal. 6,75 itu, Bu, adalah 6 ditambah 0,75.
Maka 6 adalah 75 itu adalah 75 per 100. Berarti 6 ditambah 3/4. Sama-sama dibagi 25. Paham, Bu? Paham. Belum, Pak. Ya. Pahamin dulu. 6,75 Dicatat dulu. paham kan? Dari mana dapatnya? Ia mau beli pipa. Dia kurang. Dia Sama-sama masih dibagi 25. Ya. Dia masih punya 5,5, 5,5. Sisanya dia beli. Berarti sisanya 5,5 dikurang itu dari mana, Pak? 6,75. 6,75 kalau saya ubah 6 ditambah 0,75 boleh? Boleh. 0,75 adalah 75 per 100. sama-sama dibagi 25. Bagi 3. Bagi 25. Dibagi 25. 6 3/4. Paham, Bu? Paham. 5,50 Pak dari mana? Ini, Bu, soal yang 5,5. 5,5 itu loh. 5,5. Saya bacain dulu ya. Nyamuk dulu. Pak Iwan akan membuat pipa sepanjang 12,25. Namun dia punyanya hanya 5,5. Dia punya 51/2 meter. Sisanya berapa yang dibeli? Ya kurangan aja. Dapatnya 6,75. 6 tambah 0,75 menjadi 6 ditambah 75 per 100. Jadinya 25 bagi 25. Dapatnya adalah 6/3/4. Paham, Bu? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Aman ya? Ya, Aman. Aman. Gampang kok soalnya. 6/3/4. Oke. Lanjut. Pak, kalau gini soal terus Pak, deh, Pak. Ya enak kalau gini kan. Lagi, Pak. Soal baru. 24, 25 Juni mirip ya, mirip. 24, 25 Juni mirip ya, mirip. Tina membawa selayang kue, sebuah itu ya, selayang kue sekolahnya untuk dibagi ke dada teman-temannya. Pembagian sebagai berikut. Untuk gurunya 1/4, 1/6. Untuk perempuan adalah 5/8 dan sisanya adalah laki-laki. Dia bawa selayang itu sebuah, Bu ya, saya nih, sebuah kue ya, bukan sebuah ya. Seloyang. Dia bawa kali, Pak. Iya, selayang. Dia bawa satu kan, Bu? Bawa satu. Sisa itu kan 1 dikurang 1/6 punya gurunya, dikurang 5/8 punya anak perempuan. Paham, Bu? Paham. Ya, Paham. seloyang, iya benar, seloyang. Iya, seloyang. Dah. Maka 1 ini kan 6 sama 8. Cari KPK-nya, Bu ya. Ya. Kalau belum bisa cari KPK, mohon maaf nih, saya nggak ngajarin benang ya, mohon maaf. Ya, 6, 8, kelipatan, lipat aja. 6, 12, 12, 18, 24, 8, 16. Kali juga bisa ya, Pak. Ya, boleh. 5/24. Kali. Kali juga bisa. 5/24. Ya. Kali 48, Bu ya, sama aja. Kalau saya nyarinya seperti inilah, ngajari ke anak-anak biar enak. Oke, atau ngajari ke siswa-siswa yang SMA juga, anak-anak nggak ngerti ya tuh. Ya. Maka 24, satunya kita ubah. 24/24, oke? Pas ya. Ini per 24 semuanya. Saya hapus dulu nih biar paham. Saya hapus dulu biar paham. Dari mana sih, dari mana? Ini paham ya, satunya ya. Sama dengan kita ubah ya, per 24 semuanya. Semuanya per 24 ya. Semuanya per 24 ya. Paham lah, saya rasa paham lah ini semua guru nih. Per 24 dikurang per 24. 24 bagi 1, 24 kali 1, 24. 24 bagi 6, 4 kali 1, 4. 24 bagi 8, 3, jangan 5, 15. 15. Dikurangin, 24 kurang 4. 20. 20 kurang 15. 5. Silakan Bapak Ibu pahamin dulu, nanti saya kasih contoh soalnya. Ya. Paham, Pak. Paham. Aman Bapak Ibu? Aman, Pak. Iya, dicatat dulu, Pak. Ya, Dicatat boleh, dulu. boleh. Catat dulu, boleh ya. Boleh, pelan-pelan aja. Belum paham, Ya. Pak. Ulangi. Ya, oke, belum paham. Tina membawa seloyang. Seloyang itu satu buah kue untuk dibagi-bagi ke kelasnya. Sama konsepnya seperti ini, Bu. Ibu punya uang 5.000. Ibu kasih ke anak ibu yang pertama 2.000. Anak ibu yang kedua 1.000.
Sisanya untuk anak ibu yang ketiga. Berapa sisanya, Bu? 1.000 sama berapa tadi? 5.000 duit ibu. Kasih ke anak yang pertama 2.000. Kasih ke anak yang kedua 1.000. Sisanya? Sisa 2.000. 2.000. Sisa 1.000. Dari mana ibu tahu sisa 2.000 dikurang kan? Kurang-kurangi. Ya, bagus. Oh gitu. Sama halnya dengan ini, seloyang kue bolu. Ya. Dia baginya ke gurunya, kan dikurang. 1 buah kue. Iya. Dikurang kasih guru 1/6. Dikurang lagi kasih teman perempuannya 5/8. Sisanya untuk laki-laki. Maka laki-laki itu pengurangan dari yang 1 buah kue ini. Dikurang kasih guru. Dikurang kasih 5/8 untuk perempuan. Paham? Samakan penyebutnya. 6 sama 8. KPK 24. ya. 24. Ya. Pak, tanya Pak, Ya, silakan, Bu. yang satu itu dari kue utuh tadi ya Pak ya? Ya, benar, Bu. Kue utuh. Oke, makasih Pak. Oke. Jadi dapatnya itu 24/24. Satunya berubah 24/24. 1/6-nya gini. 24 bagi 6. 4. 4 kali 1, 4. 4 bagi 8. 3 kali 5, 15. Dikurangkan. 24 kurang 4, 20. Kurang 15, 5/24. Paham, Bu? Aman ya? Ya, jelas. Pak, yang 4 sama 15 itu dari mana, Pak? 4 sama 15. Ini, Bu. Udah saya jelaskan ya. 24 bagi 8. 3 kali 5. 24 bagi 6. 4 kali 4. 4. 24 bagi 6. 4 kali 1. 4. Ya. 5/8 dari mana, Pak? 5/8. Ini loh, Bu. Soalnya, Bu. 5/8, Bu. Nih, ha. Literasi dulu, Bu. Makanya soal dulu dibaca dulu. Allahu Akbar. Baca dulu soalnya, Bu, ya. 5/8 dari mana soal ya? Soalnya baca dulu aja. Tina membawa seloyang kue bolu untuk dibagi ke kelasnya. Pada saat yang sama, pada saat ulang tahunnya, pembagiannya seperti berikut. Ya. 5/8 untuk 1/6 untuk guru, perempuannya 5/8. Jadi kurang-kurang kuenya. Jadi jawabannya adalah yang 1 kurang 1/6 dikurang 5/8. Jawabannya adalah 5/4. Oke, Bu, paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Minta soal aja, Pak. Aman ya? Ya. Lanjut Pak. Lanjut, saya. Lanjut. Pak, numpang tanya Pak. Soal boleh, Pak, soal. Bentar, Ibu, silakan, Bu. Silakan, Bu, yang mau Latihan nanya. soal Pak. Pak, numpang tanya, kalau pengurangan berarti nanti penyebutnya harus disamakan dulu ya? Iyalah, Bu. Benar lah. Ya. Kan tadi saya bilang, Bu, saya mohon maaf ini. Saya tidak ngajarikan berenang karena kita guru semua. Udah paham lah Ya. intinya. Ya, ya, makasih ya. Oke, Bu, sama-sama, Bu. Pak, lanjut. Bentar ya. Ya, sabar ya, sabar ya, sabar. Saya bikin soal dulu, Bu, latihan, Bu ya. Karena soal makin ke bawah makin agak-agak lain, Bu ya. Sabar dulu, Bu ya. Agak-agak lain ya. Saya ingin soal dulu, latihan dulu ya, biar enak. Mana tahu kan kuat soalnya. Saya ganti ya. Budi membawa sebuah kue, seloyang lah. Budi bawa seloyang kue ya, seloyang kue. Oke, seloyang kue. Tulisannya bagus banget, Pak. Iya, mohon maaf Pak. Saya nggak bisa tulisan cantik Pak. Aduh, saya ini bingung Pak tulisan cantik. Ya. Kalau di papan tulis mungkin cantik Pak. Saya nggak pernah lah saya tulisan cantik Pak ya. Kayak gitulah Pak tulisannya cantik. Seloyang kue ya. Mohon maaf ya. Budi bawa Masih seloyang bisa dipahami, Aman, Pak. Pak. seloyang Aman, kue. aman bisa dipahami. Budi bawa seloyang kue ya. 3/7 kasih ke siswa laki-laki. Kasih ke siswa pria. Ya. Baru 2 per berapa nih? 2/5 kasih ke siswa, kasih ke guru. Ada nggak sisanya nih? Kasih ke guru. Ya, ada sisanya nih. Ada. Ke guru.
Ya, ada. Sisanya untuk teman cewek. Sisanya berapa? Carilah sisanya. Sisanya. Nah, cari betul, Bu. 1. Budi bawa seloyang itu 1 ya. Cari dulu. Jawabannya Pak, A, B, C, D-nya Pak. Oke, sabar. Nah, carilah jawaban sendirilah. Bikin aja A, B, C, D-nya. Bikin aja jawaban langsung. Saling itu lagi. Bikin jawaban sendiri. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saja. 6/35, Pak. 6/35. Ya, oke. 35. Tek, 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 tek. 15, 14, 14, 29. Mati nggak dia ini habis Ya, banget benar, namanya. benar. Yang dapat 6/35. 6/35 bagus. Benar, 6/35. benar, benar. 6/35. Iya, bagus, Bu. Yang dapat 6/35, tuliskan di pesan. Iya, bagus ya. 6435. Aman, Bu ya? Bapak Ibu aman, Bapak Ibu ya? Aman, Pak. Caranya adalah Aman, Pak. 1 Lanjut. kurang 3/7 dikurang 2/5. Aman ya? Sama dengan 6/35. Itulah kira-kira. Aman ya, Bu ya? Aman. Aman ya. Dah. Lanjut, Pak. Lanjut kita, saya mute dulu, Bu. Nah, ini adalah pembagiannya. Sabar ya, saya mute dulu. Nah, ntar ya. Biar supaya enak, saya ini kan dulu. Saya apa namanya? Saya ambil tuh soalnya nih. Biar supaya nampak nih ya soalnya nih. Ya. Saya ambil dulu soal yang ini. Saya copy dulu biar nampak soalnya. Ya. Biar nampak, jadi biar enak mengerjakannya. Oke. Pelan-pelan saja, Bu. Ya, kita ngertikan ini. Ini soal Desember ya. Pak Randi mempunyai tanah tanah pekarangan. 1/4 dia tempatin. Sisanya akan dibagi kepada kedua anaknya. Nah, tadi itu. Perhatikan, Bu. Cara saya ngerjakan soal seperti ini, saya langsung buat plan-nya ya. Pak Randi punya tanah nih. Pak Randi punya tanah. 1/4 dia tempati. Ini Pak Randi. Ya. Pak Randi ya, Pak Randi. Ya, Pak Randi punya tanah 1/4 dia tempati, sisanya kasih ke orang anaknya ya. Pak Randi ya, Pak Randi tulisannya jelek Pak ya, kita bagusin dulu. Pak Randi. 1/4 dia tempati, 1/4 ditempati. Kira-kira sisanya berapa, Bu? 3/4. Ya. Sisanya kasih ke anak 3/4, Bu ya. Ya. Iya, Pak. Ini langsung ya, kita main langsung ya. Kita main berpikir cepat dulu ya, logika ya. 3/4. Ini 1/4 dikasih kedua anaknya kan, Bu? 3/8. Ya, dikasih kedua anaknya berarti kita bagi lagi. Kita bagi 2 ya. Ingat, sisanya dikasih 2 anak yang ini sisa ya. Sisa ini. Sisa, soal baca ya, sisa. Sisanya akan dibagi kepada kedua anaknya. Kita bagi 2 anaknya. Anaknya ini kita pakai warna yang lain biar mudah. Kedua anaknya masing-masing mendapat 3/8. 3/8. Paham? Paham. Mbak. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 dari tanah yang dia tempatin. 1/4 dari tanah yang dia tempatin untuk mendirikan anak bungsunya. Oke, ini ada masalah sini ya. Kita pahamin dulu. 1/4 bagian dari tanah yang ia tempatin kasih ke anak bungsu. Maka luas yang diterima anak bungsu adalah, perhatikan Bu. Kabar ya, anak bungsu. Ya, ini si bungsu lah. Ini sulung. Ya, ini sulung, ini bungsu. Bungsu tadi dapatnya tadi yang pertama berapa, Bu? Bungsu tadi dapatnya? 3/8. 8. Sampai sini paham? 3/8. Paham. Pak, paham. Ya, silakan Bu, silakan. 3/8 dari mana, Pak? Oke, saya ajarin tadi. 3/4 dari mana? Udah tahu saya pertanyaannya. Ya, pahami soal dulu. Kami 1 tadi ya. Ya, pahami soal dulu. Tar dulu ya, kemarin tar dulu biar paham. Kemudian Pak Randi memberikan 1/4 dari Pak Randi Anaknya 2. bentar. Oke, saya tahu pertanyaan Ibu semua itu saya tahu, paham lah. Saya larinya kemana saya paham. Saya ulang lagi biar pelan-pelan. Pak
Pak Randi mempunyai tanah, mohon maaf ya, saya zoom dulu. Satu tanah, 1/4 dia tempati. Ya, 1/4 pekarangan dia tempati. 1/4. Sisanya dibagi ke kedua anaknya. Oh, 1/4 ditempati. Pak Randi punya satu tanah. 1/4 dia tempati. Maka sisanya berapa? 3/4. 3/4. Dari mana, Bu? 1 dikurang 1/4. Atau gini, cara enaknya gini, Bu. Biar saya ajarin. Kalau ditanya sisa, kurang Ibu. 4 dikurang 1 berapa? 3. 3/4. 3. Paham? Paham. Lebih cepat ya, lebih cepat gitu ya. Ya. Kalau Ibu punya uangnya Ibu 3/5, sisanya berapa, Bu? Kurangin 5 kurang 3. 2/5. Paham, Bu? 2/5. Paham? Paham. Kalau Paham. Ibu punya tanah 3/7, sisanya berapa? 4/7. 4/7. Paham? Paham. Cara cepat ya. Penyebut dikurangi pembilang. Iya, benar. Penyebut kurang pembilang biar lebih cepat. 1/4 tanah Pak Randi itu dia tempati. Maka sisanya adalah kurangin. 3/4. Sisa ini dibagi kedua. Anaknya. Berarti 3/4 dibagi 2 kan? Anaknya 2. Iya. 3/4 dibagi 2. Kalau nggak tahu 3/8 dari mana nih? 3/4 bagi 2. 3/4 bagi 2. Saya nggak ngajak kamu menang ya. 3/4 dikali 1/2 sama dengan 3/8. Jadi pahamin? Bisa, Pak. Bisa. 3/8. 3/8. Aman? Aman. Nama anaknya 1 si sulung, 1 si bungsu. Yang bungsu. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Maka luas, baca lagi. Namun kemudian Pak Randi berikan tanah itu 1/4 bagian tanahnya yang ia tempati, kasihkan 1/4 lagi ke bungsu. Berarti bungsu pertama dapat 3/8. 3/8. Habis itu dapat lagi, ntar ya Bu ya, saya mut dulu. Baca masalahnya ya, baca masalahnya. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 tanahnya dari yang ia tempati untuk si bungsu. Berarti 1/4 dari yang ia tempati ya, 1/4. Ya. Dikasih 1/4 dari yang ia tempati juga 1/4. Yang dia tempati juga 1/4. Bisa dipahami, Bu? 1/4 dari yang ia tempati. Yang ia tempati juga 1/4. Maka 1/4 kali 1/4. Paham? Belum, Pak. Belum. Ulangi, Pak. Tanahnya tadi berapa, Bu? Yang ia tempati? Paham. Bentar ya. Tanah yang ia tempati berapa, Bu? 1/4. 1/4 kasih lagi ke anaknya. Dikali kan? Kok bisa dikali, Pak? Entar. Bisa dikali, Pak. Coba ya. Bu, Ibu ada duit 10.000. Mohon maaf ya, saya lari ke duit biar enak. Setengah Ibu kasih ke anak Ibu. Berapa yang Ibu kasih anak Ibu? 5.000. Dari mana Ibu tahu 5.000? Kan saya bilang setengah. Setengah dari 10. 10.000 bagi 2. Ya, 10.000 bagi 2 atau 10.000 kali setengah. Ya, 10.000 kali setengah ya. Paham ya? Ibu punya duit 20.000. Ibu kasih 1/5, kasih 1/5, kasih ke 1/5 sama anak Ibu. Maka 1/5 kali 20.000. Paham? Paham. Ibu ada duit 25.000. Ibu kasih 1/2 untuk anak Ibu. Maka 1/2 dikali 25.000. Paham? Paham. Ibu punya kue 3/4. Setengahnya Ibu kasih ke anak Ibu. Maka setengah kali 3/4. Paham? Paham. Pak Randi punya tanah 1/4. Dikasihnya lagi 1/4. Maka 1/4 kali 1/4. Paham? Paham. Itu caranya. Caranya seperti itu ya. Maka 3/8 ditambah 1/4 kali 1/4.
1/16. 1/16. 1/16. 1/16. Samakan penyebutnya. 16. 16. Bagus ya. 16 ditambah 16. 16 bagi 8, 2. Ini 6. Ini 1. 7/16. 7/16. Bisa dipahami, Bu? Paham. Bisa, Pak. Paham, lanjut. Sabar, lanjut. Jam 16, jam 4 udah. Lanjut. Ya, satu Catat lagi dulu, ya. Pak. Dua lagi lah. Saya dua lagi. catat dulu ya, Pak. Ya, catat dulu. Boleh, boleh. Catat dulu, catat dulu. Boleh. Pelan-pelan saja. Alon-alon sih, ya. Salah kelakon. Ya, Pak. Siap. Pak matematika harus teliti ya Pak ya soalnya. Siap, Nanti, lanjut. Ntar dulu ya, ntar dulu. Lanjutnya bentar aja. Saya kasih tahu triknya dulu. Pak, ini kan soal matematika banyak hitungan. Ada 6 Yang ini hitungan ya. tutup deh, Pak. Hitungannya 6 ya. Hitungan 6. Yang mudah itu hanya yang perbandingan sama skala tadi yang mudah. Ya, perbandingan sama ini pecahan yang mudah. Ya, sama yang baca grafik kan udah mudah-mudah lah tuh. Ambil ke rumah gitu nih. Bagaimana triknya? Ya, saya kasih tahu ya. Kan ada 10 soal tuh ya. 10 soal matematika, 2 soal di dalam itu pedagogi, 2 soal itu baca grafik, 2 soal tadi yang mudah, skala sama perbandingan pecahan, atau pecahan sama skala atau perbandingan, itu mudah. Berarti bisa dimakan 6 soal. Yang bisa dimakan pelan ya. Yang menurut logikanya enak atau menurut sederhananya hitungan, yang bisa ditelan hanya 6 dari 10 soal. Telan dulu yang itu, karena itu mudah lah. Bisa diajarin. Ya. Untuk yang 4, itu masalahnya lebih rumit. Kenapa? Itu ada kesebangunan, 1. Kadang-kadang soal kesebangunan mudah. Kadang-kadang sulit. Ya tergantung juga dia mana dikasihnya. Ada lagi soal bangun ruang, atau soal bangun datar, atau dikasih lagi soal deret. Ya, itu rumit kalau nggak hafal rumusnya. Jadi kalau soalnya yang agak keras, nggak bisa ditelan langsung, bagaimana caranya? Saya ajari habis nih. Ya. Udah catat, Bu? Udah catat? Caranya ngitung kancing ya, Pak? Nggak boleh, tar baru dulu, Pak. Apa nih lah. Dah, bisa dipahami nih? Bisa Pak. Saya hapus, udah siap nih tulisannya? Udah saya foto. Nggak foto ya, foto aja. Siap, Oke? Pak, siap. Ya, saya ajarin ya. Kirimnya nanti. Saya ajarin. Ya, ini besok lagi sambung. Anjing bikin melek. Nah, kalau besok nyampe lah nih, 2 jam besok. Besok kita 2 jam lah. Lebih cepat nih. 2 jam lah besok biar enak. Oke. Saya bikin Bu ya, bisa 2 jam Bu ya. Saya ada kerjaan sore pula Bu di itu. Di apa di belakang rumah ya. Jadi kita mainkan dulu tadi logikanya. Ada 10 soal Bu ya. 10 soal MTK atau matematika. Yang 6 soal itu bisa dimakan. 6 soal bisa dimakan lah. Ya, ini bisa. Yang 4 soal ini sulit. Misalnya ketemu soal deret yang diminta suku ke 41 dari deret ini adalah baca soalnya aja udah nggak nalar kan gitu. Lupa pula rumusnya. Nomor 51 misalnya. Ibu catat di kertas. Kan nanti ujiannya itu boleh bawa kertas kosong. Catat di kertas. Jangan ragu-ragu. Catat dulu kertas. Matematika. Ingat. Khusus matematika. 45 soal lah yang anggaplah 45 soal ya. Yang nggak bisa dimakan. Kita anggap aja lah gitu ya. Nomor 51. Catat di kertas. Nggak dapet nih. Nomor 58. Masuk lagi dia. Nomor 69. 72. 78. Oke ya. 72. 66 lah ini. 68. Oke. Ya. Ingat Bu, hanya Matematika. matematika. Nggak boleh yang lain Pak, nggak boleh. Ya. Ingat matematika itu ngerjakan di mana? Di akhir. Tolong kali saya jangan ngerjakan matematika di awal. Kerjakan matematika di akhir. Akhir. Ada 5 soal yang payah dikerjakan ya, yang dikerjakan pula, yang payah di akhir kerjakan. Jangan dikerjakan yang payah itu, ada 5 soal yang payah, jangan dikerjakan di awal, di akhir. Yang tadi kan agak mudah lah dikerjakan. Dikerjakan nih, jangan dikerjakan ya. Jangan pernah Ibu kerjakan matematika di awal. Tandain dulu 5 soal yang payah tadi. Sisakan waktunya sekitar 30 menit ya matematika itu atau ya pokoknya yang kita anggap nih ya. Kita anggap tadi apa? Yang 4 soal itu bisa dikerjakan ya.
yang 4 soal bisa dikerjakan ya. Nomornya berapa aja, Pak? Nomornya ini kita anggap 79, 80, 81, 82. Ini soal matematika nih semuanya nih. Ya. Yang ini 4, yang 5 soal ini misalnya 92, ini bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan, ini nggak bisa. Ya. Ingat Bu, sisakan matematika 30 menit terakhir Bu ya. Catat dulu nomornya. Nomor catat dulu, paham Bu? Mau saya paham Bu ya? Nomor matematika catat dulu, ini cara ya. Boleh dikerjakan kalau mampu, kalau enggak jangan. Saran saya jangan dikerjakan dulu matematika. Biasakan catat dulu di akhir, di kertas. Kenapa? Berguna. Oke. Misalkan 30 menit, matematika 30 menit. Waktunya 30 menit. Berarti 2 jam itu untuk yang lain. Kalau mau ngerjain matematika. 30 menit, Pak. Oke, ini jawab 5 soal. Bla 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 bla. 30 menit bagi 10 soal, berarti ada sekitar 3 menit soal. Atau kalau misalnya gampang yang di awal tadi, kerjakan langsung aja boleh. Sisa yang ini 20 menit. Ya, 20 menit atau 23 menit. Ya. Sisa. Nggak mampu Ibu ngerjakannya 5 soal nih. Kalau nggak mampu, pilihlah jawaban konsisten hanya untuk matematika. Pilihlah jawaban konsisten hanya untuk matematika. Pilihlah jawaban konsisten hanya untuk matematika. Ya. Yang susah dikerjakan Pak 5 soal ini, pilih jawaban konsisten. Jangan zigzag. Jangan zigzag. Kalau gini, B, D misalnya. E, jangan dikerjakan lagi ya. Kalau sisa waktunya cuma 20 menit, atau di bawah 15 menit, di bawah 20 menit, udahlah. Nggak usah dikerjakan lagi lah ya. Di bawah 20 menit, hanya untuk matematika, khusus soal terakhir, maksudnya kerjakan di akhir. Jangan zigzag B, D, E, B, C. Jangan gini ya. Lebih bagus dari awalnya B semua. Jangan zigzag ya. Kalau nggak tahu, karena itu hitungannya agak ribet. Nanti makin ke bawah ya soalnya, sabar ya. B aja semua, atau C semua, atau D semua, atau E semua, atau A semua. Saran saya B atau C aja. Ya, atau D atau lagi. B semua atau C semua. Kalau nggak mau nyari ya, kalau nggak mau nyari lagi, matematika hanya khusus matematika. B semua atau C semua, ya. Jangan zigzag. Ini cara menjawab soal kalau kepepet. Ingat, kalau di bawah 20 menit namanya kepepet. Nggak mungkin lagi ngerjakan, ya. Udah panik itu. Udah sakit perut, tinggal 5 soal, ya. Kepepet. 5 soal udah panik sekali. Di bawah 15 menit sakit perut. Udah mau kentut-kentut aja itu. Kentut udah mau itu, udah keringat dingin lah ibarat gitu kan, pepet lah. Di bawah 20 menit, 15 menit, jangan dikerjakan. Kenapa? Nanti kekincit, kuning ya, nanti mabuk sampai keluar ruangan. Jangan dikerjakan. Nggak bisa lagi itu kalau. Tapi kalau EQ-nya sekali lagi ya, kalau EQ-nya tinggi itu wajar ya. Misalkan si A EQ-nya bagus ngerjakan matematika, ya dalam waktu 5 menit lu bisa ngerjakannya kan gitu. Kalau EQ-nya tinggi. Bagi guru yang EQ-nya dinyatakan dia mampu, kerjakanlah, embatlah itu. Kalau mampu. Ini saya ajarkan bagi yang kepepet, bagi EQ-nya misal, mohon maaf nih, mohon maaf saya. Kalau ngajarnya seringnya di kelas rendah, itu kan EQ-nya makin turun makin lama dia. Kenapa? Bukan dia nggak pinter, bukan. Dulunya mudah pinter. Karena banyak kerjaan rumah, di sekolah ngajar kelas 2, ya lama-lama tergerus EQ-nya tadi. Banyak pikiran. Kalau seperti itu, namanya dia memorinya terlalu jauh. Bagaimana caranya? Ini saya ajarin. Teori kepepet. Ya. Tinggal matematika. Ingat, matematika di akhir. Kerjakan di akhir. Ada 5 soal yang bingung, yang nggak bisa jawab. Sekali lagi, ini untuk EQ-nya yang sering kelas rendah. Sama sering dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti 5 menit terakhir atau 20 menit terakhir. Udah tembak aja B semua, C semua, atau D semua. Bagi guru yang di kelas rendah sering ngajar, atau bagi yang EQ-nya standar aja, atau ya lupa-lupa lah, atau nggak bisa ingat lagi, atau kepepet, udah sakit perut, matematika terakhir. Ya, 15 menit ke bawah, tembak aja B semua, C semua, atau D semua. Hanya untuk matematika. Ya, bismillah B semua. Bismillah cantik semua. Bismillah dodol semua. Itu tergantung Bapak Ibu. Jangan zigzag. Harusnya konsisten B semua, C semua, D semua. Sekali lagi ya. Jangan nanti ada pengembangan. Untuk 5 soal matematika yang sulit, waktunya kurang dari 20 menit atau 15 menit, udahlah tembak aja B semua atau C semua. Jangan lagi dibaca-baca nanti makin puyeng. Ya.
Pakai rumus peluang ya, Pak? Ya, rumus peluang, benar sekali. Nah, kalau ibu ini kayaknya matematikanya bagus kan gitu. Kalau ibu yang matematikanya bagus, tolong janganlah dikerjakan seperti saya ini. Ya, untuk EQ-nya di atas, nanti saya ajarin yang makin bawah kan makin saya ajarin. Kalau EQ-nya di atas, kerjakanlah. Kalau EQ-nya standar dan dia rendah, gunakan teori kepepet. Itu maksud saya. Paham? Paham. Mbak. Mohon maaf ya, ini cara-cara ya cara-cara kepepet ya. Kalau B semua B, T semua T. Ingat hanya untuk Matematika. Kepepet. pepet. Ingat kenapa? Karena 5 soal tuh gampang, oke? Oke, Pak. Ini lebih dan kurang apa Ibu ya? Lebih dan kurang saya mohon maaf besok lagi dengan Yang- dua jam ya. Ya, Pak, yang N kan nggak diajari, Pak. Apa, Bu? Suku. Sabar, besok kan 2 jam saya bilang matematika. Oh, besok masih matematika? Ya, 2 jam lagi besok Bu matematika. Kan saya bilang Ya, Pak, besok matematika lagi, Pak. ya, Besok. besok terakhir. Besok terakhir matematika. Bentar. Besok jam berapa, Pak? Sama lah, Bu. Siang ya Pak. Sama jamnya ya. Bu, jamnya sih jam 2 lah. Jam 2 kenapa besok Ya hari apa? siang Pak. Ya siang. Ya, jam 2 jam 4. Oke, besok saya ya. Ya Pak. Ya, besok Kesamaan matematika kelas, dulu, Pak. kita habiskan 2 jam terakhir. Bahasa Indonesia gampang lah, udah trik bahasa Indonesia dapet, udah. Bisa lah 2 jam bahasa Indonesia itu kita kerjakan. Oke, yang matematika besok lagi saya tambah sampai N ini ya, sampai besoknya. Ya, ini belum saya selesaikan semua. Besok lagi Bu ya. Ya, Pak. Lebih dan kurang saya Ya, mohon Pak. maaf. Jangan malam ngantuk. Bismillah lulus. besok. Oke Bu ya, saya akhiri. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah wabarakatuh. lulus semuanya. Matematika aja, Pak, terus, Pak. Ya, besok 2 jam. Ya, besok. Ya, besok ya Bu ya, besok. Lulus buat kita semua. Semua kita Ya, Bu. Ya, besok Bu ya, besok. Terima kasih Pak Ya, Amir. boleh. Terima kasih Pak. Amir, Pak Amir. Pak Amin. Assalamualaikum. Ada yang nanya Bu? Ada yang nanya? Pak Amir. Kalau Kasih. misalnya Ibu. ngerjain pretest salah dikurangin nggak nilainya? Enggak lah Bu, mana bisa Bu dikurangin? Apa sih enggak? Enggak. Pak, Terima besok kasih, ujiannya 2 kali ya, Pak? Dua, berarti ya? ya besok ada Bu, besok PPKN Bu, saya ulang di pagi ya, yang bisa pagi. Pagi. Jangan Ibu Pagi. kalau kerja dipaksa ya, jangan dipaksa ya. Penting Besok jam 9 Pak. Ya, penting tuh. Saya jam 9 kenapa? Ya kayaknya besok tadi ada kerjaan tadi nggak bisa. Iya, Bu, udah. Oke ya, Oh, besok iya. ada Pagi. kerjaan besok ya kayaknya. Bisa, Oke, Pak, mohon bisa. maaf Bu ya. Ya Pak. Di-share Ya, linknya makasih untuk ya, pagi. Pak. Ya, aman Bu ya. Oke. Oke. Ya, sebentar lagi. Lanjut, Pak. Sampai Ya, jumpa istirahat, Bu, besok. istirahat ya. Salam dari Jakarta, Pak. Assalamualaikum. Ya, salam dari Jambi.